Perikanan Indonesia merupakan sektor yang memiliki peran penting sebagai penyedia bahan pangan, lapangan pekerjaan, dan pendukung pertumbuhan ekonomi. Pada pertengahan tahun 2020, Indonesia memiliki kontribusi dalam produksi perikanan tangkap dunia dengan hasil tangkapan laut sebesar 7,53 juta ton. Namun, kondisi ekosistem laut Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, di mana 35% terumbu karang berada dalam kondisi yang rusak. Di antara penyebab kerusakan ini adalah ghost gear yang berasal dari abandoned, lost, or otherwise discarded fishing gear atau kita kenal dengan ALDFG. Ghost gear akan tersangkut pada karang dan menyebabkan terumbu karang menjadi patah. Padahal terumbu karang merupakan tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat kawin, dan tempat berlindung bagi ikan. Kerusakan terumbu karang menyebabkan fungsi ekosistem menjadi terganggu dan berpotensi menurunkan produksi perikanan. Oleh karena itu, agar produksi sumber daya perikanan dapat berkelanjutan, perlu dibuat suatu sistem penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, di sini kami mengenalkan sebuah sistem yang bernama G-Myro System. G-Myro System ini adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk melakukan penangkapan ikan sekaligus menduga stok ikan dan melakukan eksplorasi sumber daya perikanan. G-Myro System dapat mendukung pembangunan industri perikanan tangkap yang berkelanjutan sesuai dengan SDGs nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta SDGs nomor 14 tentang kehidupan di laut. Bagaimana struktur alat dari G-Myro System? G-Myro System terdiri dari dua alat yaitu unit G-Myro Gear dengan bentuk seperti jaring alat tangkap dan buoy. Pada unit G-Myro Gear, alat ini tersusun atas Myro atau mini robot yang berbentuk bola dengan diameter 2 inci. Masing-masing Myro memiliki komponen yaitu sensor ekolokasi untuk mengetahui daerah penangkapan ikan dan menduga jumlah sumber daya ikan yang dapat ditangkap. Kamera waterproof untuk membantu melihat kondisi daerah penangkapan dan memastikan potensi sumber daya ikan yang ada. Sensor ekolokasi dan kamera juga berfungsi untuk daerah yang dilindungi seperti terumbu karang. Sensor kualitas air seperti suhu, oksigen terlarut, dan klorofil yang datanya diperlukan untuk memonitoring kondisi perairan, sekaligus menentukan kesuburan perairan sehingga dapat menduga potensi produksi sumber daya ikan di laut. Green LED merupakan LED yang dipergunakan untuk mencegah penyu terperangkap dalam G-Myro Gear. Sensor berat untuk mengukur berat total tangkapan ikan saat naik ke permukaan. Pada buoy, alat ini akan ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu, sehingga alat ini akan mengapung di laut dan menjadi tempat mini robot atau Myro kembali ketika hilang di laut. Pemilik G-Myro Gear dapat mengklaim kembali Myro berdasarkan nomor serinya. Sistemnya seperti apa? G-Myro System dibuat berbasiskan Master-Slave System, di mana sistem ini akan membuat G-Myro Gear terhubung dengan gawai nelayan dan pengoperasian alat dikontrol melalui aplikasi pada gawai. G-Myro System terdiri dari 3 sistem berbeda namun saling terintegrasi, yaitu sistem penangkapan. Sistem ini dijalankan oleh unit G-Myro Gear sebagai alat tangkap ikan. G-Myro Gear tersusun atas sekumpulan mini robot yang dapat membentuk sebuah jaring dan dapat berubah menjadi berbagai jenis alat tangkap, seperti payang, pukat cincin, jaring insang, dan alat tangkap lainnya. Nelayan dapat dengan mudah mengatur kebutuhan alat tangkap, seperti jenis alat tangkap, ukuran mata jaring, dan besar jaring melalui gawai. Sistem pendugaan stok ikan. G-Myro Gear memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data perikanan untuk diintegrasikan dengan data MSY ikan atau Maximum Sustainable Yield, sehingga bisa ditentukan apakah stok ikan di lokasi tertentu masih boleh ditangkap atau tidak. Data-data tersebut secara otomatis akan terkirim ke dalam bank data pusat dan diolah dengan superkomputer sehingga dapat digunakan kembali sebagai data referensi bagi beberapa spesies ikan tangkapan. Sistem eksplorasi sumber daya.
Sistem ini merupakan sistem pendukung yang berfokus pada penggalian potensi sumber daya ikan di laut, baik di ekosistem perairan pesisir maupun laut lepas, sekaligus memberikan informasi kondisi laut secara real-time. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu berupa informasi potensi sumber daya ikan yang belum termanfaatkan secara optimal dan membantu memonitor kondisi laut. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan hingga memutuskan sebuah kebijakan. Dengan adanya kombinasi berbagai kemampuan, yaitu menangkap ikan, menugas stok ikan, dan mengeksplorasi sumber daya, Jemiro System diharapkan dapat menjadi solusi agar kegiatan perikanan tangkap di Indonesia menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sehingga sumber daya perikanan Indonesia dapat tetap dirasakan manfaatnya oleh anak cucu kita.